Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, untuk ibu-ibu dan teman-teman mohon menyalakan kameranya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rizkina Fadila selaku moderator pada acara seminar kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Hingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara penyuluhan budidaya sayuran. Rizky Nov, kamu di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ida selaku Ketua Ibu-Ibu Pertanian, yang terhormat Ibu-Ibu kelompok pertanian yang hadir di malam ini dan semua teman-teman KPU yang saya banggakan. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada malam ini. Yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya sambutan, selanjutnya penyampaian materi, selanjutnya sharing bersama seluruh teman-teman KKN, dan yang terakhir penutupan. Mari kita buka acara malam ini. Sebentar Mbak, mungkin Mas Robi bisa dimulai record Gmail-nya ya? Belum dimulai ya? Sudah, masih loading. Oke, bentar Mbak. Monggo. Lanjut aja. Selaku moderator bisa dilanjutkan. Mari kita buka acara malam ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sesi acara selanjutnya yaitu penyampaian sambutan. Dan yang pertama akan disampaikan oleh Mas Raisya selaku Wakil Ketua Kelompok KKN. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fris Chandra Diopani. Saya selaku Wakil Ketua Kelompok KKN 64 UPN Veteran Jawa Timur. Sebelumnya, mohon maaf ya Ibu-Ibu, bila mana yang terhormat Pak Kristia Aji selaku dosen pembimbing lapangan kelompok kami yang saat ini berhalangan hadir. Kemudian mohon maaf sekali lagi bila mana Ketua Kelompok KKN 64 UPN Veteran Jawa Timur, Mas Alif, juga berhalangan hadir dikarenakan kebetulan sekali di waktu yang sama Mas Alif berhalangan hadir karena harus mendampingi teman-teman dari divisi lain. Maka dari itu di sini saya diberikan kesempatan untuk menggantikan Mas Alif untuk memberikan sambutan untuk acara kali ini. Yang terhormat Ibu Ida selaku Ketua Kelompok Ibu-Ibu Tani yang ada di Kelurahan Tanggung, serta yang saya hormati ibu-ibu yang hadir dan meluangkan waktunya dalam kesempatan kali ini. Dan juga tak lupa serta rekan-rekan kelompok 64 mahasiswa yang saya banggakan. Saya sampaikan terima kasih karena sudah meluangkan tenaga dan waktunya pada malam hari ini dengan mengikuti acara yang diadakan dari teman-teman KKN Divisi Ketahanan Pangan dengan judul Sosialisasi Budidaya Sayuran di Pekarangan Rumah. Semoga apa yang disampaikan rekan-rekan dari Divisi Ketahanan Pangan kali ini mungkin dapat bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian dan juga bagi kita semua yang hadir pada saat ini. Mungkin sekedar ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan, Mbak. Terima kasih untuk Mas Raisya atas sambutannya. Yang selanjutnya sambutan dari Bu Ida selaku Ketua Ibu Pertanian. Waktu dan tempat dipersilakan.
Oke, selamat malam, Budi. Saya pribadi mahasiswa KKN dari PN Surabaya. Oke, laras Ibu. Oke. Ya, Bu. Mbak coba. Ya, Bu. Mungkin untuk Mbak Nov bisa dilanjutkan. Terima kasih untuk Bu Ida sambutannya. Yang selanjutnya sampailah kita pada acara pokok yaitu penyuluhan budidaya sayuran dengan tema edukasi penyemayan bibit yang akan disampaikan oleh perwakilan dari kelompok KKN. Kelompok dan silakan dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya dan juga kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu warga Kelurahan Tanggung Kepanjen Kidul yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri acara kami dari kelompok 64 KKN UPN Veteran Jawa Timur. Sebelumnya saya Lidian. Pada kesempatan kali ini saya sebagai perwakilan dari KKN kelompok 4 yang akan Mas Robi dalam sesi sharing mengenai budidaya sayuran di pekarangan meliputi materi tentang pemilihan bibit yang baik, metode penyemaian yang dapat diterapkan, penyambutan pembuatan media tanam, dan juga beberapa hal yang harus diperhatikan dalam budidaya sayuran. Nah, jadi mungkin malam ini kita bisa sharing-sharing dari bagaimana ibu-ibu ini awal mula budidaya, lalu untuk perawatannya bagaimana, dan yang lainnya, sehingga nanti kita bisa sama-sama belajar. Selain itu, kita juga akan sharing-sharing kepada ibu-ibu semua mengenai pembuatan pupuk organik serta pestisida alami, yang dapat dimanfaatkan untuk perawatan tanaman milik ibu-ibu sehingga semua sayuran yang ditanam menjadi sayuran organik yang tentunya akan lebih sehat. Sebelumnya dari kami juga memohon maaf jika dalam sesi sharing ini masih banyak kekurangan dan mungkin juga dari ibu-ibu bisa memberikan beberapa saran terkait hal tersebut agar kita nantinya dapat sama-sama belajar. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Robi. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sangat terima kasih atas waktunya untuk Bu Ida, Bu Siti Zulaikha, dan ibu-ibu lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya sayuran di pekarangan rumah. Mulai dari pemilihan bibit, cara penyemaian dan pemupukan, selain itu juga pemeliharaan. Next. Untuk topik kali ini, yang pertama pemilihan bibit, yang kedua persiapan media tanam, yang ketiga penyemaian, dan yang terakhir pemupukan, pemeliharaan, dan pengendalian hama. Berikut adalah syarat bibit yang baik: berbentuk bulat kecil, warna coklat kehitaman agak keras, dan permukaannya licin mengkilat. Bila benih dari hasil tanaman sendiri, maka umur tanaman harus lebih dari 70 hari atau biasanya bisa kita sebut 2 bulan setengah. Syarat bibit yang baik berikutnya adalah penggunaan bibit tidak boleh lebih dari 3 tahun. Ini maksud penggunaan bibit tidak boleh lebih dari 3 tahun adalah biasanya kita kalau membeli bibit di toko pertanian itu di situ tertera masa expired. Lalu kebutuhan benih tiap hektar tergantung dari jenis tanamannya. Jenis tanaman kebutuhan benih sesuai luas tanaman. Jika kita menanam sawi, bibit yang kita butuhkan seberat 650 gram per hektar. Untuk selada, 400 gram per hektar. Untuk sawi pakcoy, 400 sampai 1 kilo per hektar. Untuk kangkung 10 kg per hektar,
untuk bayam 5 sampai 10 kilo per hektar. Di sini kenapa kok bisa berbeda-beda? Sawi kok bisa lebih ringan daripada kangkung Mas ya? Karena sawi itu memiliki banyak daun serta satu lubang itu harus hanya ada satu bibit, satu benih. Kalau kangkung satu lubang kita beri satu benih gimana Mas? Mungkin kalau kangkung kita satu lubang kita beri satu benih, maka yang tumbuh juga hanya satu kangkung. Jadi satu lubang kangkung itu harus kita beri beberapa benih, beberapa jumlah benihnya. Next untuk cara pembenihan. Yang pertama, persemaian dilakukan dengan menggunakan trash. Benih ditebar di atas trash dan ditutupi benih dengan tanah halus setebal 1 sampai 2 cm dengan perbandingan tanah dan pupuk organik. Jadi di sini sebelumnya kita harus sudah mencampur antara tanah dan pupuk organik, atau biasanya kita bisa menggunakan pupuk organik jenis seperti kotoran hewan. Jadi misalkan kita menggunakan 1 kilo pupuk, juga kita menggunakan 1 kilo tanah. Yang kedua, sebelum benih disebar, direndam dulu dengan larutan Previsure N dengan konsentrasi 0,1. Mungkin dari ibu-ibu ada yang masih belum jelas tentang Previsure N. Previsure N itu apa sih Mas? Previsure N itu larutan untuk merangsang tumbuh dari bibit itu. Kenapa kok harus konsentrasinya 0,1? Karena di yang saya praktekkan, jadi 3 mili Previsure N itu penggunaannya untuk 1 liter air. Jadi 3 mili Previsure N itu ini kita campurkan dengan 1 liter air untuk merendam kurang lebih 2 jam. Setelah kita rendam, benih disebar pada media persemaian dengan tebal kurang lebih 7 cm dan disiram. Media semai dibuat dari campuran tanah dan pupuk organik dengan perbandingan 1:1 yang dimana tanah sudah kita olah pada tahap pertama tadi. Benih yang telah disebar ditutup dengan media, kemudian ditutup dengan alang-alang atau jerami selama kurang lebih 2-3 hari. Fungsi ditutup ini adalah untuk menjaga kelembapan dari suasana tersebut. Next. Lalu selanjutnya yang ketiga, masukkan benih pada media persemaian. Misalkan kita menggunakan polybag, tray atau langsung ke tanah. Masukkan benih dalam media persemaian lalu siram dan tutup dengan abu atau tanah. Setelah itu tutup dengan karung goni basah selama 3-4 hari dan pertahankan goni tetap basah. Di sini kegunaan goni tersebut untuk menjaga suhu tanah agar tetap lembab. Selain itu juga tumbuhan bibit itu yang baik, biasanya bibit yang sehat itu jangan diberikan kita lihatkan kepada matahari sebelum 1 kali 24 jam. Next. Untuk persiapan lahan sendiri, pengolahan lahan sebaiknya dilakukan 2-4 minggu sebelum penanaman. Lahan dicangkul dalam kurang lebih 20-30 cm supaya gembur. Saat penggemburan diberi pupuk kandang sebagai pupuk dasar. Nah, pada tahap ini berarti tanah harus diolah dulu. Kita campurkan dengan itu tadi pupuk kandang, lalu didiamkan kurang lebih 2-4 minggu. Lahan tanam sebaiknya dibuat membujur dari arah barat ke timur agar mendapat cahaya penuh. Lebar lahan tanam sebesar kurang lebih 120 cm, tinggi kurang lebih 20-30 cm, dan jarak antara lahan sebesar 30 cm. Gimana sih Mas maksudnya kok bisa bahasanya kok ribet gini, atau biasanya kita sebut sebagai gulutan? Mungkin dari Mbak Rizky bisa menampilkan untuk gambarnya untuk bedekan tadi. Berikut untuk contoh lahan tanam yang saya jelaskan tersebut. Fungsinya kok bisa diganggang itu kenapa Mas? Ya biasanya untuk jalannya itu bisa kita buat jalan untuk memanen atau mungkin bisa untuk saluran irigasi. Kembali ke PPT. Untuk
Untuk menanam sebelumnya. Untuk penanaman pilihan bibit yang baik yaitu batang yang tumbuhnya tegak, daun hijau segar, dan jumlah daun sekitar 3-5 helai dan tidak terserang hama. Next. Pemupukan dan pemeliharaan dan pengendalian hama. Untuk pemupukan secara organik dapat menggunakan pupuk organik dengan dosis 2-4 kg per hektar dan pupuk cair dengan dosis 3-5 liter per hektar. Untuk pemeliharaannya sendiri, penyiraman dilakukan secara teratur 2 kali sehari, terutama pada musim kemarau. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan yang pernah saya alami, namun bukan dari benih sayuran. Mungkin kita bisa menggunakan selang drip tip, itu bisa menghemat tenaga serta biaya. Namun untuk pembelian selang tersebut kita biasanya mahalnya di awal, tetapi untuk akhir-akhirnya itu lebih murah. Kenapa kok lebih murah? Karena hemat tenaga, tinggal kita buka kerannya saja. Mungkin dari Mbak Rizky Novadila bisa tampilkan gambar untuk drip tipnya tadi. Berikut untuk tampilan selang drip tipnya. Jadi kita tidak perlu menyiram satu persatu, yang kita butuhkan hanya membuka kerannya ini, atau biasa kita sebut, kalau bapak-bapak nyebut ini stop keran gitu. Jadi kita cukup membuka. Dari mana sih Mas ini airnya pipanya ini? Pipanya ini bisa dari tandon air atau dari sanyo atau pompa air. Kembali ke PPT. Untuk pengendalian hama. Hama terbesar yang menyerang tanaman sayuran adalah ulat. Hama tersebut dapat dikurangi dengan menyemprot pestisida yang dapat dibuat dari bahan alami seperti kulit bawang merah dan air cucian beras. Next. Baik, untuk pembuatan pupuk organik dari limbah rumah tangga dan kotoran hewan ternak akan dijelaskan teman saya Okta Maulidian yang telah praktek pada kampusnya. Monggo Mbak Okta. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu pembuatan pupuk organik dari limbah rumah tangga dan juga kotoran hewan. Ini mohon maaf sebelumnya dari ibu-ibu, dalam praktiknya untuk perawatan sayuran yang sudah ditanam, untuk pemupukannya bagaimana ya Bu? Mungkin sudah menggunakan pupuk organik dari kotoran hewan atau bagaimana? Belum pernah. Ya, terima kasih. Ya, jadi untuk kali ini dari kami akan memaparkan bagaimana cara pembuatan pupuk organik dari limbah rumah tangga dan juga kotoran hewan ternak. Sebenarnya untuk kotoran hewan ini bisa langsung dijadikan pupuk, tapi pada praktiknya nanti kandungan zat-zat kotoran hewan tersebut kalau langsung dibuat pupuk nanti tidak akan efektif gitu. Jadi kita masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Walaupun pupuk kimia yang ada di pasaran ini memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi dibandingkan pupuk organik, akan tetapi pupuk kimia memberikan efek samping yang merugikan dalam jangka panjang, seperti dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah dan juga residu bahan kimia yang berbahaya. Nah, untuk pupuk organik ini walaupun dapat kita buat dengan bahan serta langkah-langkah yang mudah, namun manfaat yang diberikan oleh pupuk organik juga cukup beragam, seperti dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam penyiraman air, sehingga nanti tanahnya akan lebih lama gembur. Dan juga untuk pH tanah dan pH tanah yang cenderung asam. Jadi seperti yang kita tahu, untuk sayur-sayuran itu cenderung akan lebih subur pada tanah yang ber-pH basah. Selain itu, yang lebih utama untuk pupuk organik ini tidak akan menyebabkan polusi tanah dan air. Pupuk organik yang kita buat menggunakan bahan-bahan yang biasa kita temui di sekitar. Salah satunya yang berpotensi adalah kotoran hewan ternak dan juga limbah organik rumah tangga, ataupun bisa pakai sayuran. Kotoran hewan dan juga limbah organik sayuran ini mengandung banyak selulose yang dapat memberikan nutrisi pada tanaman, sehingga tanaman akan menjadi lebih subur. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai cara pembuatan pupuk organik berbahan dasar kotoran hewan ternak, terutama sapi, dan juga limbah organik sampah rumah tangga. Untuk bahan yang dibutuhkan diantaranya ada kotoran padat sapi, sekam atau jerami, tetes tebu, air bersih, limbah rumah tangga, serta bioaktivator atau nama dagangnya itu ada E4.
Untuk E4 ini misalkan ibu-ibu kesulitan untuk nyarinya juga bisa diganti dengan air cucian beras, gula merah, serta bekatul. Untuk fungsinya sendiri, E4 ini berfungsi untuk mempercepat proses fermentasi sehingga untuk perubahan dari bahan mentah menjadi pupuk kompos akan jadi lebih cepat. Untuk alatnya, untuk alatnya cukup sederhana, kita hanya memerlukan bak penampung kotoran hewan ternak atau mungkin bisa diganti dengan membuat lubang pada tanah untuk tempat penampungan kotoran hewannya. Lalu ada terpal sebagai tempat untuk mencampur semua bahan, ada zak plastik atau bisa diganti dengan karung dan juga cangkul. Next. Nah, untuk prosedur pembuatannya cukup mudah. Yang pertama, kita menyiapkan lokasi dulu yang teduh untuk menimbun kotoran sapi dan didiamkan kurang lebih 2 minggu agar kotoran tersebut mengalami fermentasi alami terlebih dahulu dan kotoran sapi akan sedikit mengering. Setelah itu, pindahkan dalam bak pengomposan ataupun terpal untuk dicampur dengan limbah rumah tangga dan juga abu sekam padi atau bisa diganti dengan jerami serta bioaktivator atau E4, lalu aduk hingga rata. Next. Lalu tutup terpal dan aduk setiap hari agar proses fermentasinya merata dan tunggu hingga 21 hari. Setelah 21 hari, pupuk kompos siap digunakan. Tanda-tanda pupuk komposnya ini sudah siap digunakan antara lain berwarna gelap, teksturnya gembur, tidak lengket, serta tidak berbau. Ini ada ilustrasi tentang bagaimana cara pembuatannya, mulai dari pengumpulan kotoran sapi, ada penyiapan limbah organik yang akan ada pencampuran kotoran sapi dan juga limbah organik. Setelah itu ditambahkan E4, dicampur rata dan ditunggu hingga 21 hari sembari setiap hari diaduk rata. Untuk pupuk organik ini nanti selain bisa digunakan sendiri juga dapat diperjualbelikan sehingga akan menambah nilai ekonomisnya dan juga pembuatannya pun cukup mudah sehingga dapat dipraktekkan dengan mudah di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pembuatan pestisida alami. Jadi kemarin kita sempat tanya ke ibu-ibu untuk permasalahannya apa sih untuk sayuran ini. Itu kebanyakan ada hama ulat dan juga musim yang tidak menentu. Nah, salah satu hal untuk mengatasi hama tersebut adalah dengan pembuatan pestisida alami. Hama yang paling sering menyerang tanaman sayuran tentunya adalah ulat dan juga jamur atau fungi. Bisa dikurangi dengan menyemprotkan pestisida. Pestisida kimia dapat kita beli dengan mudah di pasaran, akan tetapi pestisida kimia dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan. Pestisida kimia yang berlebihan dapat meracuni sumber air minum, serta kerusakan ekosistem, dan nantinya juga akan berpengaruh pada kesehatan manusia. Pestisida alami dapat kita buat dengan mudah menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, dan pembuatannya pun juga cukup mudah. Kita dapat memanfaatkan daun pepaya, bawang putih, serta yang paling mudah dan paling murah adalah air cucian beras yang kita buang dalam setiap harinya. Nah, dalam bahan-bahan tersebut memiliki senyawa kandungan kimia yang dapat mematikan organisme pengganggu seperti ulat dan juga serangga lainnya. Untuk kali ini, dari kami akan memaparkan mengenai pembuatan pestisida alami dari air cucian beras. Untuk pembuatan pestisida alami cukup mudah, kita hanya perlu menyiapkan air cucian beras, cuka makan, air tapis, serta gula. Next, silakan. Nah, yang pertama kita campurkan semua bahan di atas, dari air cucian beras, cuka makan, air tapis, serta gula, lalu diaduk hingga rata dan masukkan dalam jerigen. Lalu tutup rata jerigennya dan biarkan sampai 15 hari sambil sesekali dikocok. Setelah 15 hari, biarkan lagi selama 5 hari tanpa dikocok selama proses tersebut. Letakkan jerigen pada tempat yang teduh dan gelap agar proses fermentasinya berlangsung secara optimal. Jadi nanti hasilnya bisa baik. Setelah 20 hari, pestisida tersebut siap digunakan dan tanda pestisida yang sudah jadi yaitu sudah tidak ada gas yang terdapat dalam jerigen serta berbau harum. Jika dirasa untuk pembuatan pestisida ini masih terlalu sulit untuk ibu-ibu, itu ada cara lain yang lebih mudah seperti kulit bawang merah itu bisa dikumpulkan lalu direndam dalam air sekitar 48 jam dan nanti itu air rendamannya bisa langsung disemprotkan di tanaman sayuran untuk mengurangi hama ulat tersebut. Mungkin dari ibu-ibu ini ada yang mau ditanyakan?
bisa sharing, jadi kita bisa sama-sama berbagi ilmu nantinya. Mohon saja materi yang telah disampaikan nanti dikasihkan kepada kami, nggih. Nggih, Bu. Siap. Nggih, nggih. Terima Mungkin kasih semuanya. dari ibu-ibu ada yang masih mau ditanyakan kepada teman-teman semua terkait materi yang kita paparkan tadi. Ya, untuk sementara itu nanti aja waktu praktek sekalian disampaikan lagi dan masing-masing diberi materi biar nantinya untuk bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Itu menurut saya. Iya. Jadi begini Bu, mungkin untuk praktek terkait pembuatan pupuk maupun pestisida alami, mungkin itu ngapunten dari kita untuk kita terkendala di waktu, Bu. Mungkin Nggak apa-apa. untuk Maksudnya materinya nanti disampaikan kepada kami biar kami coba sendiri gitu. oh, nggih, Bu. Iya, gitu. Nggih. Ya. Siap. Nggih. Mungkin dari ibu-ibu masih ada yang mau ditanyakan terkait materi tadi. Mungkin atau gini Bu, atau dari ibu-ibu ada pengalaman menanam atau gimana yang masih kurang pas untuk ibu-ibu atau bagaimana? Halo. Kedengeran ya Mas ya? Iya Bu, kedengaran. Oke, masuk Bu. Kan itu kan banyak sekali metode-metode. Itu kemarin kita kan pakai Arasram sama Petrogan. Kan ada yang itu gimana Mas? Tempatnya kita pakai putih. Nah, dari yang sudah katanya kalau pakai putih harus pakai putih. Untuk lebih jelasnya Gimana Bu? Ngapunten suaranya putus-putus. Halo? Iya, saya. Iya Bu, monggo. Nggih Bu, saya tunggu. Halo, selamat malam. Nggih Bu, selamat malam. Gini Mas ya. Saya Wida. Nggih. Halo? Terima kasih Bu. Iya, kemarin kita pembelian itu kan pakai potrai. Nggih. Lah, itu medianya tanah petroganik sama arang. Itu kok hasilnya kurang bagus gimana Mas ya? Soalnya yang pernah itu pakai kokopit. Itu bagaimana sebaiknya? Soalnya kemarin pas pembelanjaan dari PPL itu pakai potrai. Oh, nggih. Mungkin itu apa untuk penanamannya sendiri itu di dalam ruangan atau di luar Ibu? Itu di dalam greenhouse. Di dalam greenhouse. Mungkin di dalam greenhouse itu kedap udara ataukah suhunya stabil atau tidak? Untuk itu gimana ya Mas? Karena ya masih belajar. Iya. Nggih, seperti itu. Masnya yang pernah ke greenhouse atau Mbaknya? Ya, mungkin dari teman-teman yang pernah ke greenhouse. Kan kemarin dari yang saya lihat itu kan dari prakteknya itu buat tanaman kaktus itu ya Bu. Iya. Nah, itu kan dari ibunya kan ada yang satu tempat itu ditaruh berapa biji Bu?
buat benihnya. Satu. Jadi gini Bu, kalau yang saya pelajari dari beberapa jurnal itu sesuai dengan yang dipaparkan oleh teman saya, Robi. Jadi itu kita harus siapin tanah sama pupuk itu 1:1. Jadi misalnya tanahnya 10, juga pupuk organiknya itu 1 kilo. Nah, nanti itu kita campurkan, kemudian kita juga campur sama air. Nanti kita masukkan untuk di polybag kecil yang untuk penyimpanan benih tadi, Bu. Nanti kita lubangin kalau bener itu tanahnya. Itu kita bisa taruh 2 biji, Bu. Buat jaga-jaga, kalau misalnya itu 1 biji itu tidak bisa tumbuh, yang satunya bisa tumbuh gitu, Bu. Nanti setelah itu langsung ditutupi pakai daun pisang sama kayak yang diterapin ibunya. Tapi kan kemarin ibunya itu nutupnya kan setelah 7 hari ya Bu. Oh. Ya jadi fungsinya buat ditutupin itu biar tanahnya lembab gitu loh Bu. Buat bijinya itu mecah biar tumbuh daunnya gitu loh Bu. Nah, jadi salahnya itu di penutupan sama mungkin tanahnya kurang gembur, Bu. Untuk penyiramannya itu pagi sama malam atau sore, Bu. Jadi buat penyemaiannya benih itu kita harus jaga kelembapan tanah itu, Bu. Menambahkan Mbak ya, pengalamannya yang di host kemarin. Ini bisa didengar ya? Bisa, Bu. Jadi yang pertama itu memang kesalahan teknis mungkin, itu kan ada organiknya, dan itu kan besar-besar toh organiknya itu akhirnya apa ya, istilah Jawanya padat gitu loh, karena apa tanahnya. Terus yang kedua kemarin itu diayak, berarti kan tanahnya sudah nggak kasar lagi. Alhamdulillah sekarang sudah bagus. Oh iya. Sudah baru minggu kalau nggak salah itu minggu, sekarang sudah banyak yang mulai Oh gitu. Berarti itu untuk kendalanya tidak bisa tumbuh itu mungkin dari kepadatan tanah sendiri kan? Iya, seperti itu nggih, Bu. Iya. Yang kemarin itu minggu itu kan sekarang sudah mulai tumbuh semua. Alhamdulillah sudah bagus. Oke, Bu. Terus menambah Bu, biasanya itu untuk penggunaan pupuk organik yang berlebihan itu juga tidak baik untuk bibitnya karena apa kok tidak baik itu biasanya itu kan kenapa Bu ya? Kan pupuk organik itu kan di tanaman sendiri kan panas. Kalau kita nyuwun sewu nggih, Bu. Kalau kita itu pegang kotoran hewan, misalkan kotoran sapi, itu kan kalau kita injek itu kan panas itu, Bu. Ya itu mungkin itu pengaruh itu juga mungkin. Kayak kan kemasan Mbak, itu belinya kan kemasan, kita kan nggak tahu itu mulai kapan dibuat atau gimana kan kita nggak tahu. Barusan atau sudah lama kan kita nggak tahu. Mungkin pengaruh itu saya kira. Selain itu bisa juga pengaruh dari itu Bu, terlalu banyak pupuk sehingga tanahnya itu malah tidak menjadi subur, malah jadi busuk gitu Bu. Overdosis ya? Ya, kalau bisa dikatakan itu overdosis, kebanyakan doping gitu Bu. Iya. Ya memang kami masih belajar semua ya. Makanya materi dari jenengan nanti bisa untuk kita coba, untuk kita praktekkan, mungkin itu lebih baik ke depannya. Cuman untuk yang panjenengan katakan tadi yang setelah diayak tadi terus sekarang sudah tumbuh, itu berarti kemungkinan yang panjenengan terapkan selama ini mungkin lahan tanamnya itu terlalu padat. Nah ya itu mungkin pengaruh itu ya. Yang pertama itu kan ya semua itu dimasukkan ke poultry, jadi terus mungkin terlalu padat itu akhirnya tanamannya nggak bisa tumbuh. Terus yang kemarin itu kami ayak, terus masukkan lagi ke poultry. Alhamdulillah sekarang sudah mulai tumbuh semua.
Ngapa tuh Bu izin tanya? Untuk sistem penyiramannya itu bagaimana Bu? Untuk penyiramannya setiap sore. Untuk sementara Setiap ini sore. setiap sore ya. Oke. Itu setiap sore itu penyiramannya apakah menggunakan seperti spray seperti itu atau langsung digerocok pakai selang gitu? Pakai itu apa? Spray itu loh. Oh iya, saya kira kalau Nanti pakai kalau selang, digerojok nanti kan tanahnya kan keluar semua. iya Bu. Ya, mungkin Biasanya bibitnya kalau nggak bisa keluar. Oke, selain itu biasanya kalau untuk tanaman sendiri kalau kebanyakan air itu juga tidak baik kan bacek Bu tanahnya. Bisa Ya. katakan seperti itu. Ya, oke. Pakai spray Mungkin itu Pak, Mas. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita bisa tukar wawasan terkait tanaman ini. Saya sendiri juga bukan dari prodi pertanian Bu, nyasar di pertanian Bu. Halo. Halo, nggih Bu. Nggih. Ini sharing lagi ya Mas ya. Nggih, mboten napa. Sampai jam 11 nggih mboten napa-napa. Kalau rumah saya kan rindang. Kira-kira tanaman apa yang bagus itu Mas? Kalau rindang, untuk selama ini tanaman itu semua membutuhkan matahari Bu. Kalau untuk tanaman Ya. Ada rekom-rekom untuk sayuran tapi yang enggak kurang pencahayaan apa ada gitu loh. Waduh, kalau biasanya kalau buat tanaman kalau yang minim pencahayaan itu kembang Bu. Kalau untuk hijau-hijau itu semuanya kan butuh fotosintesis cahaya matahari itu. Ya. Ya. Yaudah Mas, gak apa-apa. Iya. Selama pengalaman saya nanam, kan saya ada kebun kelengkeng di belakang rumah. Iya. Itu ada sebagian kelengkeng saya itu yang ketutupan sama pohon pisang sama bambu. Itu pertumbuhannya itu paling lambat Bu. Selain itu kan kemarin kan musimnya kan tidak menentu, hujan terus panas seperti itu nih Bu. Itu tumbuhan tanaman kelengkeng itu tidak malah tambah besar, malah mati Bu. Oh. Karena faktornya itu dari cuacanya sendiri, kebanyakan air gitu. Tanaman sendiri kan tidak suka asam kan, air hujan kan sifatnya itu asam. Ya. Yaudah Mas. Ya. Ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu? Ya. Monggo. Untuk Bu Yul. pengalaman dari Mas yang nanam kelengkeng ya Mas. Saya tuh punya tanaman kelengkeng di depan rumah. Itu sampai sekarang itu mungkin sudah ada 5 tahun lebih. Kok nggak mau buah itu apa gimana ya? Nggak mau buah apakah Nggak mau berkembang. Kembangnya juga nggak pernah berbunga. selama ini menggunakan itu enggak Bu, pupuk buah enggak? Nggak pernah dia apa-apakan. Enggak pernah diapa-apakan. Itu mungkin pemberian pupuk enggak pernah sama sekali Bu. Ya dulu pernah, tapi kok sampai saat ini kok nggak ada perkembangan sama sekali. Bunga pun nggak pernah. Bisa dicoba Mungkin Bu. ya itu tadi pencahayaan tadi ya pengaruhnya. Mungkin tapi kalau sudah 5 tahun itu kemungkinan kelengkengan sudah besar itu. Memang sudah besar. Ya. Biasanya itu Nopo kepadatan niku Bu Yul? Gimana? Nopo kepadatan amargi ndek wingi teng Sumantri niku cuma ndamel pot niku ki nggih cuma kokopit sama arang sekam sama tanah itu sudah berbuah loh Bu. Napa niku? Kedondongnya. kalau dari kelengkeng itu biasanya enggak mau berbuah itu itu sebenarnya berbunga Bu. Cuman sebelum bunga itu inangnya itu sudah mati dulu. Coba Kalau panjenengan coba panjenengan daunnya itu terlalu nambah sebetulnya. Tapi nggak mau bunga, nggak mau buah apalagi. itu dicobi mawon diberi pupuk NPK itu Bu.
Oh gitu. Nggih, pupuk NPK. Di bawahnya ya. Di bawahnya itu jaraknya dari pohon berapa meter mungkin? Kalau pemberian pupuk NPK sendiri, kalau sudah pohon sudah besar gitu, kalau sudah 5 tahun itu mungkin bisa pemberian 3 sampai 5 sendok itu jarak kurang lebih dari tanaman itu 20 cm gitu. Oh iya. Oh, Bu Yul, ada nganu, Dek wingi kan ningali YouTube. Nggih. Niku wonten teng toko pertanian. Niku nganu, Bu. Dilubangi celake napa niku tanaman klengkeng. Nggih. Terus dikasih air. Setelah niku diparingi obat pembuahan teng toko pertanian namanya Booster. Booster. Oh, iya. Cobi mbok menawi saged berbuah. Iya. Apa ada istilahnya apa ya? Kelengkeng jantan apa? Apa ya? Istilah Jawane Itu lanang bunga gitu loh. jantan. Ada enggak, Nggih, Mas? itu bunganya Bu, bunga jantan sama bunga betina. Jadi sing ingkang bentuk buah niku kan perkawinan antara bunga niku. Iya. Kalau Enggak bunganya ada enggak keluar, itunya ya. kalau mboten buahnya mboten keluar nggih mboten saged berbuah. Nah, makanya bungane ini enggak mau. Menawi jenengan cobi ngagem jenengan semprot daunnya pakai gandasil buah itu gandasil B namanya kalau di toko pertanian. Disemprot rata gitu nanti siapa tahu bisa berbuah. Kalau enggak gitu Coba nanti dikasih NPK dulu. NPK sama gandasil buah nggih, Bu. Oh, gandasilnya disemprot nih. Apa gimana? Nggih, disemprotaken ten daun. Daun. Oh, Nggih. iya. Oke, mangke dicoba. Nggih. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada yang ditanyakan. Nggih. Bu Yul sudah? Sudah. Oh, sudah nggih. Nggih Mas, dari kita sudah dulu karena mengingat waktu sudah malam sosialisasi bisa ditutup. Nggih. Matur suwun, Bu. Monggo Mbak moderator bisa dilanjutkan acaranya. Alhamdulillah telah sampailah kita pada akhir acara. Mari kita tutup acara malam ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah acara penyuluhan budidaya sayuran dengan tema edukasi penanaman bibit yang dilakukan oleh kelompok menanam menpat di Kelurahan Tanggung. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu kami dan teman-teman yang sudah hadir di acara ini. Acara kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu waktunya.